Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan di dalam network yang selanjutnya adalah jenis permasalahan maksimal flow atau arus maksimal. Untuk permasalahan arus maksimal ini tujuannya adalah untuk memaksimasi total arus dari titik awal ke suatu tujuan melalui cabang-cabang yang terbatas kapasitasnya. Metode yang digunakan untuk menghubungkan suatu node ke node tujuan melalui beberapa node alternatif dengan jalur terpendek dan mempertimbangkan kapasitasnya. Jadi bedanya maksimal flow dengan minimum spanning tree. Kalau di minimum spanning tree kita ingin menghubungkan sejumlah node supaya total misalnya kalau kasus kemarin adalah kebutuhan pipa PDAM, maka total kebutuhan pipa PDAM yang minimal atau total jarak yang minimal. Kalau di maksimal flow, sesuai dengan judulnya maksimal, tujuannya ingin memaksimasi total arus. Tuh, kita lihat contoh kasusnya, misalnya di sini maksimal flow. Contoh kasusnya penentuan kapasitas tahunan maksimum dalam jumlah ton jaringan pipa penyaluran batu bara. Menentukan rute perjalanan maksimum yang dapat dilakukan setiap hari. Jadi keywordnya kalau untuk minimum spanning tree itu minimasi, kalau maksimal flow di sini adalah maksimasi. Kita masuk ke contoh kasusnya. Sebuah PO bus mempunyai rute perjalanan bus dari kota O ke kota T seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut. Jadi di sini sudah diketahui gambar jaringan atau networknya. Ada sejumlah kota, ada kota O, A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, di sini kota asalnya adalah kota O, kota tujuannya ada di ujung kanan, yaitu kota T. Angka-angka di dalam jaringan tersebut menunjukkan jumlah perjalanan maksimal yang dapat dilakukan oleh bis tersebut antara dua kota dalam 1 minggu. Jadi di sini misalnya ada angka 5. Angka 5 ini artinya adalah perjalanan maksimal yang bisa dilakukan dari kota O menuju kota A adalah sebanyak 5 kali dalam seminggu. Kemudian misalnya di sini 7. 7 itu berarti perjalanan maksimal dari kota O ke kota B sebanyak 7 kali dalam seminggu. Misalnya di sini lagi 4. 4 ini berarti perjalanan maksimal dari B ke D selama seminggu bisa dilakukan sebanyak 4 kali. Pertanyaannya adalah tentukan perjalanan maksimal dari kota O ke kota T yang dapat dilakukan oleh bis tersebut dalam 1 minggu. Jadi untuk melakukan perjalanan dari kota O ke kota T itu kan bisa melewati beberapa alternatif rute. Bisa OADT, OBDT, OCET, dan seterusnya. Jadi di sini kita ingin mengetahui berapa jumlah perjalanan maksimal yang bisa dilakukan dari kota O ke kota T selama seminggu dengan ada constraint atau batasan jumlah perjalanan maksimal yang bisa dilakukan antara dua kota. Seperti yang sudah ditentukan seperti ini. Kita coba selesaikan permasalahan maksimal flow tadi. Jadi di sini diketahui ini adalah gambar network atau jaringan kondisi awalnya. Kita ingin tahu berapa jumlah perjalanan maksimal yang dapat dilakukan dari kota O ke kota T. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita lakukan beberapa iterasi. Nah, di setiap iterasi kita coba ambil salah satu alternatif rute yang bisa dilakukan untuk perjalanan dari kota O ke kota T. Nah, syaratnya untuk mengambil salah satu alternatif pilihan rute, syaratnya adalah di dalam setiap cabang atau antara dua kota ini tidak boleh ada kapasitas awal di sini atau yang di sebelah kiri tanda panah ini nggak boleh ada yang 0. Gitu. Jadi alternatif yang mungkin itu syaratnya adalah rute yang di sebelah kiri anak panah nggak boleh ada 0-nya. Jadi misalnya di sini iterasi 1 kita pilih OADT.
Kita pilih OADT, kita cek dari O ke A bisa melakukan perjalanan 5 kali. A ke D bisa 3 kali, D ke T bisa 9 kali. Ini kan 5, 3, dan 9, nggak ada yang 0, maka OADT bisa dipilih sebagai alternatif rute di iterasi 1. Nah, kita tandai di sini O ke A bisa 5, A ke D bisa 3, D ke T bisa 9. Kita tandai 5, 3, dan 9. Kemudian dari nilai 5, 3, dan 9 kita pilih nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil di sini adalah 3. Maka 3 ini kita masukkan sebagai inputan di iterasi 1. Jadi kita masuk di sini, di iterasi 1 inputnya adalah 3. Kemudian 3 ini kan 3 kali perjalanan nih. 3 kali perjalanan ini akan dialirkan dari O ke A. O ke A tadinya O ke A tadinya 5 perjalanan kapasitasnya, karena di sini ada inputan 3. Jadi O ke A melakukan 3 perjalanan, jadi 5 dikurangi 3, jadi tinggal 2 perjalanan. Jadi di sini 2 ini didapatkan dari 5 dikurangi 3. Tadinya 5 karena melakukan perjalanan 3 kali, ada aliran 3 di sini, maka di sini 5 kurangi 3, 2. Kemudian dia mengalir dari O menuju kota A. Kota A tadinya di sini 0 karena ada tambahan karena sudah melakukan perjalanan 3 kali dari kota O, maka di sini 0 yang tadinya 0 ditambah 3 sehingga 3. Tuh, kemudian dari A ke D. A ke D tadinya A ke D di sini ada 3, angka 3. Karena ada aliran perjalanan 3, maka di sini tadinya 3 dikurangi dengan 3. Jadi 0. Jadi sebelah kiri itu selalu dikurangi, yang sebelah kanan itu ditambah. Jadi 3 kurangi 3 jadi 0. Dia mengalir, alirannya 3 tadi mengalir ke kota D. Kota D yang tadinya 0 ditambah dengan 3. 0 plus 3 sama dengan 3. Kemudian D ke T. D ke T tadinya di sini 9 kapasitasnya. Karena melakukan perjalanan 3 kali ke kota T, maka di sini 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Nah, menuju kota T. Kota T yang tadinya di sini 0 karena sudah melakukan perjalanan sebanyak 3 kali, maka di sini 0 plus 3. Jadi 3. Inputnya 3, maka di sini outputnya juga 3. Itu yang iterasi 1. Kita pilih augmenting path-nya atau rutenya OADT. Kemudian dari iterasi 1 ini kita lanjut ke iterasi 2. Ini tadi hasilnya iterasi 1. Kita lanjut ke iterasi 2, kita ambil sembarang rute atau sembarang alternatif rute dari kota O menuju kota T yang possible atau yang mungkin. Tadi syaratnya adalah angka di sebelah kiri anak panah, gampangnya, angka di sebelah kiri anak panah nggak boleh ada yang 0. Misalnya di sini kita pilih rutenya OBDT. OBDT kita cek O ke B kan 7, B ke D 4, D ke T 6. Karena 7, 4, 6 nggak ada nilai nolnya, maka ini bisa dipilih. Kemudian caranya sama dengan di iterasi yang awal tadi, iterasi 1, kita bandingkan antara 7, 4, dan 6. Nilai minimalnya yang mana? 7, 4, dan 6, nilai yang paling kecilnya adalah 4. Maka di sini inputannya kita masukkan 4. Karena sebelumnya tadi sudah 3, maka di sini 3 ditambah dengan 4 sama dengan 7.
Dan alirannya dari O ke B. O ke B tadinya di sini ada kapasitas 7 karena dia mengalir ke B, mengalir atau melakukan perjalanan sebanyak 4 kali. Ini ya, tadi yang terpilih kan 4, maka O ke B ini 7, di awalnya 7, dikurangi dengan 4, sama dengan 3. Nah, yang di kota B, tadinya nilainya 0, karena sudah mendapat aliran dari kota O, maka di sini 0 ditambah dengan 4, alirannya 4, sama dengan 4. Kemudian B ke D. B ke D, tadinya B ke D itu kapasitasnya 4. Karena dia melakukan perjalanan ke kota D sebanyak 4, maka dikurangi 4. Sama dengan 0. D tadi itu nilainya adalah 0. Karena menerima aliran dari sebelumnya, maka di sini 0 plus 4 sama dengan 4. D ke T tadinya 6. 6 karena mengalir 4, maka ini 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Tadinya di sini adalah 3 karena mendapat aliran 4 di sebelumnya, maka di sini 3 ditambah 4 sama dengan 7. Karena di sini inputnya 7, maka di sini outputnya juga 7. Tuh, jadi ini alirannya ditunjukkan lewat yang sebelah kiri ini dikurangi, yang sebelah kanan ditambah, sebelah kiri kurangi, sebelah kanan ditambah, dan seterusnya. Itu untuk yang iterasi 2. Sekarang kita lihat, kita coba untuk yang iterasi 3. Ini tadi iterasi 2-nya seperti ini. Iterasi 3 kita cari lagi rute yang mungkin dari O menuju kota T. Di sini rute yang mungkin adalah OCET. Misalnya kita pilih OCET. Kita tandai nilai kapasitasnya OCET. Kita cek O ke C itu maksimal 4 perjalanan, C ke E 4 perjalanan, E ke T 6 perjalanan. Karena nggak ada nilai 0 di sini, maka ini rutenya mungkin dipilih. Jadi bisa dipilih sebagai alternatif. Kemudian dari 4, 4, dan 6, kita bandingkan, kita cari nilai yang paling minimal. OCET, kita cari nilai minimal antara 4, 4, 6, itu adalah 4. Maka di sini, angka 4 ini atau nilai 4 ini akan menjadi input di sini. Sehingga inputnya di sini, ini tadinya 7, sebelumnya 7 ditambah dengan 4 ini ya, ditambah 4, maka di sini 11 inputnya. Kemudian alirannya dari O ke C. O ke C tadinya 4 dialirkan ke sini 4, maka di sini tinggal 4 dikurangi 4 sama dengan 0. C di sini tadinya 0 karena menerima aliran 4, maka di sini 0 ditambah 4. C ke E. C ke E ini tadinya 4, dia mengalir sebanyak 4, maka di sini 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Ini 0 menerima aliran dari sebelumnya, berarti 0 ditambah 4 sama dengan 4. E ke T. E ke T tadinya 6. Kapasitasnya tadinya 6, mengalir ke sana sebanyak 4, maka dikurangi 4. Tinggal 2. Ini tadinya 0, menerima aliran sebanyak 4 dari sebelumnya, maka 0 plus 4. 4. Jadi ini dikurangi 4, ditambah 4, dikurangi 4, ditambah 4, dikurangi 4, ditambah 4. Karena inputnya 11, maka outputnya juga 11.
Kemudian iterasi 4 selanjutnya. Ini tadi iterasi 3 hasilnya seperti ini. Iterasi 3 hasilnya seperti ini. Kita cari rute yang mungkin lagi. Rute yang mungkin misalnya kita ambil O, B, E, D, T. O ke B itu bisa mengalirkan 3, B ke E bisa mengalirkan 5, E ke D bisa mengalirkan 1, D ke T bisa mengalirkan 2. Karena nggak ada nilai yang 0, maka alternatif rute ini bisa diambil. Nah, ini iterasi 4-nya, O, B, E, D, T. Kita cari nilai minimal dari 3, 5, 1, dan 2. Minimalnya adalah 1. Maka di sini akan kita alirkan sebanyak 1. Tuh. Tadi di sini ini tadi nilainya 11 ya. Tadi di sini inputnya 11, karena akan mengalirkan 1, maka di sini 11 ditambah 1 sama dengan 12. Kemudian kita alirkan dari O ke B. O ke B ini tadinya 3, karena mengalir sebanyak 1, maka di sini 3 dikurangi 1. Ini tadinya 4, mendapatkan aliran sebanyak 1, maka di sini 4 ditambah 1. B ke E. B ke E itu ininya 5, awalnya 5, karena mengalir ke kanan sebanyak 1, maka di sini 5 dikurangi 1. Ini berarti tadinya berapa ini? 0 ya, 0. Karena mendapat aliran 1, maka 0 plus 1 di 1. E ke D juga sama, tadinya 1, mengalir 1, maka di sini 1 kurangi 1. Ini 1 plus 1. D ke T, ini tadinya 2. 2 kurangi 1. Ini tadinya 7. 7 ditambah 1. Dikurang 1 plus 1, kurang 1 plus 1, kurang 1 plus 1. Dan seterusnya. Karena inputnya 12, outputnya 12. Nah, sekarang iterasi 4. Iterasi 4, kita cari yang mungkin. Rute yang mungkin adalah O, B, E, T. B, E, T. O ke B2, B ke E4, E ke T2. Kita cari nilai minimal antara 2, 4, dan 2. Minimalnya adalah 2, maka yang akan kita alirkan sebanyak 2. Inputnya karena sebelumnya adalah 12, akan dialirkan sebanyak 2, maka di sini 12 plus 2, 14. Kemudian O ke B. O ke B ini 2, tadinya kapasitasnya 2, mengalir 2, maka 2 dikurangi 2, akan dialirkan sebanyak 2. Yang ini tadinya 5, karena mendapatkan aliran dari sebelumnya sebanyak 2, maka di sini 5 plus 2 sama dengan 7. B ke E tadinya 4, mengalir 2, maka 4 dikurangi 2. Ini juga berarti 3 ditambah 3. 1 ditambah 2 sama dengan 3. E ke T tadinya 2, mengalir 2 berarti dikurangi 2 sama dengan 0. Ini tadinya 4 ditambah 2 sama dengan 0. Dikurang 2 tambah 2, kurang 2 tambah 2, dan seterusnya. Ini 14 sama dengan inputnya. Nah, kemudian di iterasi 5 kita cek apakah masih ada alternatif rute yang mungkin bisa dipilih. Misalnya kita pilih lagi O, A, B, D, T. O ke A bisa 2, A ke B bisa 1, B ke D ini ada 0. Berarti nggak boleh dipilih.
atau tidak mungkin dipilih OABDT. Kemudian misalnya kita pilih OCET, misalnya OCET, O ke C, nggak mungkin karena ini 0. Misalnya OADT, O ke A bisa mengalir 2, A ke D. Nah, A ke D ini 0, nggak kelihatan ya kayaknya. 0 berarti tidak boleh dipilih. Misalnya lagi OBDT ini jelas O ke B 0, tidak bisa dipilih. Sehingga berakhir di iterasi 5. Kesimpulannya, dari gambar jaringan terakhir terlihat bahwa sudah tidak ada augmenting path yang positif lagi. Tadi ya nggak ada alternatif rute lagi yang bisa dipilih. Sehingga aliran telah mencapai optimal, yaitu sebanyak 14 perjalanan. 14 perjalanan di iterasi terakhir dari not awal O ke not akhir T dengan lintasan. Ini tadi rangkuman hasil iterasi kita. Tadi iterasi 1 itu OADT sebanyak 3 buah, OBDT 4 buah, OCET 4 buah, OBEDT 1 buah, dan OBET 2 buah. Ini tadi hasil iterasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini tadi yang dialirkan 3, OADT, yang OBDT itu yang dialirkan 4, OCET dialirkan 4, OBEDT dialirkan 1, OBET dialirkan 2, sehingga total ada 14 perjalanan.